Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Shalom, senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam renungan hari ini.
Renungan firman Tuhan di ibadah tengah minggu ini terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai yang ke-25. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk mewakili pembacaan firman Tuhan kita. Begini bunyi firman Tuhan, ayat 11 berkata, "Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, 'Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes.'" Tema renungan hari ini di ibadah tengah minggu adalah tetaplah bertekun di dalam doa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan hari ini berbicara mengenai kisah seorang imam yang bernama Zakaria dari golongan Abia dan istrinya Elisabet yang berasal dari keturunan Harun. Keduanya dicatat di dalam Alkitab adalah orang benar di hadapan Allah. Mereka hidup sesuai dengan perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak tercecer. Namun hal ini bukan berarti kedekatan mereka dengan Allah menjadi jaminan bahwa mereka tidak mempunyai masalah di dalam keluarga dan hidup mereka. Malah sebaliknya, mereka juga mempunyai masalah layaknya seperti manusia pada umumnya. Alkitab mencatat bahwa Zakaria dan Elisabet juga mempunyai masalah yang besar juga, yaitu tidak mempunyai anak atau mandul sampai mereka menjadi tua. Saya percaya bahwa keinginan memiliki anak pastilah sangat besar dari Zakaria dan Elisabet. Hal ini bisa kita lihat dari jawaban malaikat kepada Zakaria. Dan saya yakin doa ini selalu diulangi oleh Zakaria dan Elisabet setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahunnya. Namun realitanya, doa yang selalu dipanjatkan tak kunjung dijawab Tuhan sampai keduanya menjadi tua atau lanjut umurnya. Di ayat yang ke-13 barulah kita melihat Tuhan menjawab doa mereka pada saat usia mereka sudah tua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang hebat dari kisah ini adalah kita dapat melihat ketekunan dan ketaatan dari Zakaria dan Elisabet kepada Tuhan yang tidak berubah meskipun doa mereka belum dijawab Tuhan. Saya mencatat ada 3 hal penting teladan hidup Zakaria dan Elisabet, bagaimana mereka menyikapi setiap doa yang belum dijawab Tuhan. Yang pertama, konsisten, selalu hidup saleh dan benar meskipun permohonan doanya belum dikabulkan. Zakaria dan Elisabet tidak marah dan tidak kecewa kepada Tuhan. Yang kedua, setiap melayani Tuhan meskipun doanya belum dijawab Tuhan, tidaklah mengurangi kesetiaan mereka melayani Tuhan. Malah sebaliknya, mereka mengutamakan Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan. Yang ketiga, tetap tekun berdoa. Meskipun sulit, susahnya hidup mereka dan tahun berganti tahun, mereka selalu menaikkan doa yang sama. Namun tetap juga sama hasilnya, mereka belum melihat hal tersebut terjadi dalam hidup mereka. Mereka tidak lelah, tidak marah, tidak kecewa, dan tidak bosan untuk tetap tekun datang berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa benang merah yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini? Benang merahnya adalah tetaplah konsisten hidup saleh dan benar. Tetaplah setia melayani Tuhan dan tetaplah bertekun di dalam doamu. Meskipun perjalanan hidupmu hari ini terasa sangat susah dan sukar untuk dilewati. Meskipun hari ini belum ada yang berubah dari setiap doamu itu. Meskipun hari, bulan, bahkan tahun demi tahun sudah berganti, belum ada hasilnya. Jangan kecewa, jangan mundur dari Tuhan, jangan marah, dan jangan bosan untuk tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Tetaplah hidup benar, tetaplah melayani Tuhan, dan jangan marah, dan jangan bosan untuk tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan mengabulkan doa itu. Yang pastinya, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan saya dan saudara. Berapapun lama dan pendeknya waktu itu, yang pasti Tuhan akan menjawab doa saya dan doa saudara.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui renungan hari ini. Kami diingatkan kembali, kami dikuatkan kembali bahwa tetap konsisten, hidup bersaleh dan benar, tetap setia melayani Tuhan dan tetap bertekun di dalam doa melalui kehidupan seorang Zakaria dan Elisabeth. Apapun situasi dan kehidupan kami tetap setia melayani Tuhan. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada hari ini, meskipun lewat media yang terbatas, kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Kami bersatu hati dengan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumah. Kami berdoa bersama menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, karena kemurahan dan pertolongan Tuhan, tahun-tahun ini kami melihat penurunan COVID-19 dan kami dapat beraktivitas meskipun tidak seperti biasanya, tapi kami masih diizinkan beraktivitas dan dalam keadaan yang sehat. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, tetap jaga lindungi bangsa negara kami, terus beri keamanan yang kondusif, dan kami semua dari Sabang sampai Merauke tetap dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Menyerahkan pemimpin bangsa negara kami, biarlah selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berada di GKMI Salatiga. Dalam keadaan situasi dan apapun mereka alami, kami juga berdoa menyerahkan setiap jemaat-jemaat GKMI cabang Salatiga dimanapun mereka berada. Kami berdoa biar kiranya mereka semua dalam keadaan sakitkah mereka hari ini, dalam keadaan terpurukah mereka hari ini, dalam keadaan sedihkah mereka hari ini, dalam keadaan susah untuk mencari pekerjaan, dalam keadaan susahkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau terus menopang hidup mereka, Engkau beri jalan keluar, Engkau terus menghibur mereka, dan Engkau terus memimpin langkah kaki mereka, bahwa Tuhan selalu ada di dalam pergumulan mereka, dan Tuhan selalu membuka jalan. Meskipun hari ini setiap doa mereka naik, mereka panjatkan belum mereka lihat, tapi kuatkan teguhkan hati dan iman mereka bahwa mereka selalu bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan selalu menyertai dan membuka jalan di dalam setiap apapun yang mereka gumulkan hari ini. Dan tepat pada waktunya Tuhan jadikan indah dalam setiap kerinduan dan doa mereka. Kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan acara Natal GKMI Salatiga maupun GKMI cabang Salatiga di Salatiga Timur. Biar kiranya Tuhan, acara Natal yang sedang akan dipersiapkan semuanya akan berjalan dengan baik. Tuhan juga memberi kekuatan, penghiburan, memberi hikmat bagi setiap para panitia yang sudah merencanakan dan akan melakukan setiap hal-hal yang sudah direncanakan. Semuanya bisa berjalan dengan baik, cuaca dan semuanya yang dipersiapkan bisa sesuai dengan rencana dan semuanya bisa berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Akhirnya Tuhan, semua doa kami ini kami panjatkan dan kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. Well, fields and floods, rocks, hills and plain, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sound.